1 kali 3 ditambah bahwa matriks A dikali B, maka ini semua adalah matriks yang berordo sama. Halo, apa kabar? Kembali belajar bersama Mr. Art, asisten, rekan, dan teman belajar. Kita akan membahas operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Mungkin ada yang bertanya, mengapa tidak bahas pembagian matriks juga? Oh ya, pembagian matriks tidak ada. Kenapa bisa tidak ada? Nanti ada penjelasan dari Mr. Art. Oke, baik, mari segera kita mulai. Pertama, mari kita pahami dulu ordo atau dimensi matriks. Ordo atau dimensi matriks adalah ukuran suatu matriks yang menyatakan banyaknya baris M dan banyaknya kolom N. Etika penulisan ordo matriks dinyatakan dengan M kali N, yaitu banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Apabila matriks persegi A berdimensi atau berordo M kali M, maka dikatakan A berdimensi atau berordo M. Ditulis A M kali M, atau boleh ditulis AM. Bisa ya? Untuk memantapkan pemahaman kita, mari kita tentukan ordo atau dimensi dari berbagai matriks berikut dan sekaligus etika penulisannya. Matriks A 1, 3, 4, 8 terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Jadi ordo atau dimensinya adalah 2 kali 2. Etika penulisannya ditulis A2 kali 2. Atau boleh disingkat A2 karena ini adalah matriks persegi. Kemudian matriks B terdiri dari 2 baris dan 1 kolom. Jadi ordo atau dimensi dari matriks B adalah 2 kali 1. Atau etika penulisannya B 2 kali 1. Sementara matriks C terdiri dari 1 baris dan 3 kolom. Jadi ordo atau dimensi dari matriks C adalah 1 kali 3. Atau etika penulisannya adalah C 1 kali 3. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Operasi pada matriks. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan matriks. 2 matriks dapat dijumlah atau dikurang apabila mempunyai dimensi atau ordo yang sama. Menjumlahkan matriks A dengan matriks B, yaitu A tambah B, diperoleh dengan menambahkan elemen-elemen A dengan elemen-elemen B yang letaknya bersesuaian. Dan mengurangkan matriks A dengan B adalah mengurangkan elemen-elemen A dengan elemen-elemen B yang letaknya bersesuaian. Contohnya, matriks 1, 3, 5, 4 ditambah matriks 2, 6, 1, 7. Itu adalah 1 ditambah dengan 2, itu yang letaknya pada baris pertama, kolom pertama ya, untuk setiap matriks ini. Dan kita tempatkan pada baris pertama, kolom pertama di matriks hasil ini. Kemudian 3 ditambah dengan 6, masing-masing terletak pada baris pertama kolom kedua dan kita tempatkan pada baris pertama kolom kedua pada hasil ini. Dan seterusnya 5 tambah 1, 4 ditambah dengan 7. Dan kita peroleh hasilnya 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 6 sama dengan 9, 5 tambah 1 sama dengan 6, 4 tambah 7 sama dengan 11. Bisa ya? Contoh berikutnya, 85 dikurang 23. 8 dengan 2 seletak, jadi kita dapatkan 8 dikurang 2. Kemudian 5 dan 3 seletak, jadi kita peroleh 5 dikurang 3. Dan hasilnya adalah matriks 6, 2. Oke, gampang ya? Kita lanjut. Perkalian matriks. Yang pertama, perkalian matriks dengan skalar. Jika A adalah sembarang matriks dan K adalah sembarang skalar,
maka hasil kali KA adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen A dengan K. Contohnya, 2 dikali dengan matriks 3, 4, 1, 5. Di sini skalarnya adalah 2. Jadi 2 ini kita kalikan ke setiap elemen daripada matriks 3, 4, 1, 5 ini. Kita peroleh 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 4 sama dengan 8, 2 kali 1 sama dengan 2, dan 2 kali 5 sama dengan 10. Gampang ya? Dan sifat-sifat perkalian skalar, yang pertama, jika K dikali matriks A tambah B, itu berarti sama dengan KA ditambah dengan KB. Dan jika K dan P adalah skalar, maka K tambah P dikali dengan A itu sama dengan KA ditambah dengan PA. Oke, bisa ya? Sekarang perkalian matriks dengan matriks. Dua matriks dapat dikalikan apabila dimensinya terkoneksi atau terhubung dengan banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua atau matriks berikutnya. Jika matriks A M kali N, kita kalikan dengan matriks B P kali Q, di mana matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, sementara matriks B terdiri dari P baris dan Q kolom. Perkalian matriks A dikali B tidak dapat dilakukan jika N tidak sama dengan P. Jadi perkalian matriks A kali B itu dapat dilakukan jika N sama dengan P. Yaitu perkalian matriks AB dapat dilakukan jika banyak kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Dan hasilnya adalah matriks AB dengan ordo M baris dan Q kolom. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang prosesnya. Apabila matriks A dan matriks B memiliki dimensi yang terkoneksi sehingga AB dapat dikalikan, maka proses perkalian AB adalah pilih baris ke I pada matriks A dan kolom ke J pada matriks B. Kemudian, kalikan elemen-elemen yang bersesuaian dari baris pada matriks A ke kolom pada matriks B. Selanjutnya, jumlahkan hasil kalinya dan tempatkan di baris ke I, kolom ke J pada matriks AB. Untuk lebih mudahnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Yang paling kita kenal, perkalian matriks berdimensi 1 atau berordo 1. Contohnya, jika matriks A adalah 2 dan matriks B 3, maka tentukan A dikali B. Mari kita bahas. AB sama dengan 2 kali 3, atau AB sama dengan 6. Perhatikan dalam dimensi 1, kita dengan mudah bisa mengalihkan, ya kan? Tetapi perhatikan proses yang sesungguhnya terjadi. Prosesnya adalah baris dari matriks yang pertama dikali dengan kolom pada matriks yang kedua. Jadi dari matriks yang pertama, kita pilih baris 1, kemudian dikali dengan dari matriks yang kedua, kita pilih kolom 1. Dan posisi hasilnya berada pada baris 1, kolom 1. Dan kita peroleh 2 kali 3 sama dengan 6. Mudah ya? Nah, sekarang perkalian matriks berdimensi tinggi. Seperti yang tadi, bahwa matriks A, M kali N dikali dengan matriks B, P dikali Q, tidak dapat dikalikan jika N tidak sama dengan P. Dan dapat dikalikan jika N sama dengan P, gitu ya. Banyaknya kolom pada matriks A harus sama banyak dengan baris pada matriks B, barulah AB bisa dikalikan. Dan ordo dari hasilnya adalah M dikali Q. Untuk lebih memahami, mari kita perhatikan latihan berikut ini. Periksalah pasangan matriks berikut ini apakah dapat dikalikan atau tidak. Pasangan yang pertama, matriks A berordo 2 kali 3, sementara matriks B berordo 3 kali 4. Perhatikan bahwa banyaknya kolom pada matriks A ternyata sama banyak dengan baris pada matriks B. Berarti dalam hal ini AB dapat dikalikan. Dan ordo dari hasilnya adalah 2 dikali 4, atau terdiri dari
2 baris, dan 4 kolom. Yang kedua, matriks A berordo 1 kali 3 dan matriks B berordo 2 kali 3. Maka, apakah dapat dikalikan? Tentu saja tidak dapat dikalikan. Mengapa? Karena banyaknya kolom di matriks A tidak sama dengan banyaknya baris di matriks B. Yang ketiga, matriks A 1 kali 2 dan matriks B berdimensi 2 kali 1 tentu dapat dikalikan dan hasilnya AB berordo 1 kali 1. Selanjutnya matriks 3 kali 2 jika dikalikan dengan matriks 3 kali 2 bagaimana? Tentu tidak bisa dikalikan. Kenapa? Karena banyak kolom di matriks A tidak sama banyak dengan banyak baris di matriks B. Dan yang berikutnya, matriks A berordo 5 kali 5 dan matriks B berordo 5 kali 5. Dapatkah dikalikan? Tentu dapat dikalikan dan hasil kalinya akan berordo 5 kali 5 ya. Contoh 2. Tentukan hasil perkalian matriks 1, 2, 3, 4 dikali 2, 3, 3, 1. Mari kita bahas. Perhatikan bahwa matriks yang pertama berordo 2 kali 2 dan matriks yang kedua berordo 2 kali 2 juga. Dan di sini kita lihat bahwa banyak kolom dari matriks yang pertama sama banyak dengan banyak baris matriks yang kedua. Berarti matriks ini bisa dikalikan ya. Dan hasilnya adalah matriks yang berordo 2 kali 2. Ingat tata cara atau aturan dalam mengalikan matriks, bahwa dari matriks yang pertama kita akan ambil baris, dan matriks yang kedua kita ambil kolom, kemudian dikalikan. Posisi baris yang kita ambil dari matriks pertama, dan posisi kolom yang kita ambil dari matriks yang kedua akan menjadi posisi hasil juga ya. Baris pertama dikali dengan kolom pertama. Baris pertama, kemudian di daerah hasil juga kita berikan tempatnya baris pertama. Kemudian dari matriks yang kedua ambil kolom pertama dan di daerah hasil kita buat kolom pertama. Jadi posisi dari hasilnya adalah di sini, di baris ke-1 kolom ke-1 ya. Nah, sekarang kita kalikan baris dan kolomnya. 1 kali 2 ditambah 2 kali 3. 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 2 tambah 6 ya, sama dengan 8. Itulah kita tempatkan di baris pertama, kolom pertama, daerah hasil ini ya. Oke, sekarang baris pertama dikali dengan kolom kedua. Baris pertama, di daerah hasil juga pada baris pertama, dikali dengan kolom kedua. Tempatkan di kolom kedua. Jadi posisi hasilnya adalah di sini, di baris ke-1 kolom kedua. Kemudian kita kalikan baris pertama dengan kolom kedua. 1 kali 3 ditambah 2 kali 1. Kita peroleh 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi di baris pertama kolom kedua ini kita tulis 5. Baris kedua kolom ke-1. Baris kedua berarti posisi di hasil juga harus baris kedua dikali dengan kolom 1. Posisi di hasil juga harus di kolom 1. Maka posisi hasil adalah di baris kedua kolom ke-1. Dan hasilnya 3 dikali 2 ditambah 4 kali 3. 6 ditambah 12 sama dengan 18. Jadi hasil di baris kedua kolom ke-1 ini adalah 18. Berikutnya, baris kedua dikali kolom kedua. Baris kedua, tempatkan hasilnya di baris kedua, kemudian dikali kolom kedua. Tempatkan hasilnya di kolom kedua. Jadi posisi hasilnya adalah di baris kedua kolom kedua. Sekarang kita kalikan baris kedua dikali kolom kedua. 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 1. Sama dengan 9 ditambah dengan 4 sama dengan 13. Jadi hasilnya di baris kedua kolom kedua ini adalah 13. Nah, sekarang kita peroleh hasil perkalian dari matriks 1, 2, 3, 4 dikali dengan matriks 2, 3, 3, 1 adalah 8, 5, 18, 13.
Bagaimana? Bisa kan? Oke, selanjutnya contoh 3. Matriks baris 231 dikali matriks kolom 104. Perhatikan ordonya. Ini ordonya 1 kali 3 dan yang ini 3 kali 1, berarti bisa dikalikan, ya kan? Dan hasilnya adalah berordo 1 kali 1. Nah, sekarang prosesnya. Ambil baris dari matriks yang pertama dan letakkan pada baris pertama juga di hasil. Kemudian ambil kolom dari matriks yang kedua, yaitu kolom 1, maka posisi di matriks hasil juga haruslah di kolom 1. Dan proses perkaliannya, 2 kali 1 ditambah dengan 3 kali 0 ditambah dengan 1 kali 4. Itu sama dengan 2 tambah 0 tambah 4, ya kan? Sama dengan 6. Jadi di sini kita tulis 6. Gampang ya? Contoh berikutnya. Matriks 32 dikali dengan matriks 41. Perhatikan dari ordonya, ini berordo 2 kali 1 dan yang ini berordo 1 kali 2. Berarti ini boleh dikalikan ya. Dan hasilnya akan berordo 2 kali 2. Sekarang perkaliannya. Pilih baris pertama dari matriks yang pertama, berarti letaknya harus di baris pertama ya. Nah, kemudian dikali dengan kolom pertama pada matriks yang kedua. Kita peroleh 3 kali 4. Kemudian, baris pertama kali kolom kedua, 3 kali 1. Kemudian, baris kedua dikali dengan kolom pertama, 2 kali 4, 8. Dan terakhir, baris kedua dikali dengan kolom kedua. Hasilnya 2 ya, 2 kali 1. Sehingga kita peroleh hasilnya, matriks 32 dikali dengan matriks 41 adalah 12, 3, 8, 2. Gampang ya? Oke, kita lanjut. Contoh 5. Jika A adalah matriks 2, 1, 1, 1, 0, 2 dan matriks B adalah 1, 3, 2, 1, maka tentukan A matriks A kali B dan B matriks B kali A. Mari kita bahas. Pertama, matriks AB. Kembali kita periksa dimensi atau ordonya. Ini matriks ini terdiri dari 2 baris dan 3 kolom, ya kan? Kemudian akan dikalikan dengan matriks yang terdiri dari 2 baris, 2 kolom. Ternyata banyak kolom di matriks yang pertama tidak sama dengan banyak baris dari matriks yang kedua. Kalau nggak sama, nggak bisa dikali ya. Jadi AB tidak valid untuk dikalikan. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat bahwa matriks AB tidak valid untuk dikalikan. Jika baris pertama dikali dengan kolom pertama, maka kita peroleh 2 kali 1 ditambah dengan 1 kali 2 ditambah dengan 1 dikali, nah pasangannya yang mana? Nah, gitu ya. Jadi kita lihat 1 ini tidak ada pasangannya di sana. Karena banyak baris dari matriks yang kedua tidak sama dengan banyaknya kolom matriks yang pertama. Bisa ya? Oke, jadi tadi telah kita periksa bahwa perkalian A dengan B tidak valid untuk dikalikan ya. Bagaimana dengan perkalian matriks BA? Mari kita coba. Pertama kita periksa ordonya. Matriks B berordo 2 kali 2 dan matriks A berordo 2 kali 3. Perhatikan bahwa banyak kolom dari matriks B ternyata sama dengan banyak baris dari matriks A. Jika demikian halnya, maka ini bisa dikalikan, ya kan? Caranya seperti proses tadi, baris pertama 1, 3 dikali dengan kolom pertama 2, 1. Dan posisi hasilnya berada di baris pertama, kolom pertama. Jadi 1 dikali dengan 2 ditambah 3 dikali dengan 1 ya. Kita peroleh 5. Kemudian baris pertama dikali dengan kolom kedua. Kita peroleh 1 dikali 1 tambah 3 dikali dengan 0. Itu berarti sama dengan 1. Baris pertama dikali dengan kolom ketiga. Kita peroleh 1 kali 1 ditambah 3 kali 2. Sama dengan 1 tambah 6 sama dengan 7 ya. Yang berikutnya, baris kedua dikali dengan kolom pertama. 2 kali 2 ditambah dengan 1 kali 1. Itu sama dengan 5, ya kan? Berikutnya, baris kedua dikali dengan kolom kedua.
Kita peroleh 2 kali 1 tambah 1 kali 0 sama dengan 2. Dan yang terakhir, baris kedua dikali dengan kolom ketiga. Kita peroleh 2 kali 1 ditambah dengan 1 kali 2. Dan itu sama dengan 4. Oke, bisa ya? Jadi perkalian matriks B dikali dengan A, itu hasilnya adalah 517, 524. Dari contoh ini bisa kita lihat bahwa matriks A dikali B itu berbeda dengan matriks B dikali dengan A. Jadi perkalian matriks itu tidak komutatif. Tapi ada kalanya perkalian A dikali B sama dengan perkalian B dikali A, salah satunya adalah jika mereka saling inverse. Dan itu akan kita pelajari di saat membahas inverse matriks ya. Selanjutnya, contoh 6. Matriks A 1321. Tentukan A kuadrat. Oke, satu yang penting untuk diingat bahwa 1321 sebagai matriks jika dikuadrat bukan berarti masing-masing elemennya dikuadrat ya. Jadi 1 dikuadrat, 3 dikuadrat, 2 dikuadrat, 1 dikuadrat. Bukan begitu ya. Kalau langsung dikuadrat itu hanyalah pada dimensi 1. Untuk dimensi yang lebih besar, maka tentu ikuti aturannya dalam mengalikan. Dalam hal ini ditanyakan A kuadrat adalah, gitu ya, A kuadrat itu sendiri adalah A dikali A. Berarti ini hanya bermaksud bahwa A kita kalikan kembali dengan A. Baris pertama dikali dengan kolom pertama. Kita peroleh 1 kali 1 tambah 3 kali 2 adalah 7. Kemudian baris pertama dikali dengan kolom kedua. Kita peroleh 1 kali 3 tambah 3 kali 1. Sama dengan 3 tambah 3 ya, sama dengan 6. Berikutnya, baris yang kedua dikali dengan kolom yang pertama. Kita letakkan di baris kedua kolom pertama, 2 kali 1 tambah 1 kali 2, sama dengan 4 ya. Jadi sini kita tulis 4. Dan yang terakhir, baris yang kedua dikali dengan kolom yang kedua. Dan kita peroleh 2 kali 3 tambah 1 kali 1, sama dengan 7. Jadi hasil dari A kuadrat adalah 7647. Nah, jadi demikian juga jika ditanya A pangkat 3, maka kita gunakan A dikali A dikali A. Bisa ya? Selanjutnya, matriks identitas perkalian atau I untuk setiap dimensi. Matriks identitas berdimensi 1. Ingat bahwa 2 kali 1 sama dengan 2 dan juga 1 dikali 2 sama dengan 2. Maka kita sebut identitas perkalian I adalah 1. Bisa ya? Kemudian matriks identitas berdimensi 2. Coba kita kalikan ini. 1, 2, 3, 4 dikali dengan 1, 0, 0, 1. Pasti hasilnya 1, 2, 3, 4 juga. 1 dikali 1 tambah 2 dikali 0 adalah 1. 1 dikali 0 tambah 2 dikali 1 adalah 2. 3 dikali 1 tambah 4 dikali 0 adalah 3. 3 dikali 0 tambah 4 dikali 1 adalah 4. Jadi hasil kalinya adalah 1, 2, 3, 4. Juga sebaliknya, 1001 dikali dengan 1, 2, 3, 4 hasilnya tetap 1, 2, 3, 4. Itu berarti sebagai satunya atau identitas perkalian untuk dimensi 2 adalah 1, 0, 0, 1. Dan matriks identitas berdimensi 3, perhatikan bahwa ternyata identitas matriks itu adalah diagonal utamanya semuanya angka 1 dan selainnya 0 gitu ya. Ini kalau dikalikan tetap, dan jika identitas ini juga dituliskan di depan, hasil kali ini tetap ya. Jadi matriks identitas perkalian yang berdimensi 3 adalah 100, 010, 010, 001. Dan identitas untuk matriks yang berordo n dikali dengan n, maka perhatikan bahwa semua elemen yang terletak pada diagonal utama harus bernilai 1 dan elemen-elemen lainnya bernilai 0. Contoh 7. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min x tambah 3 dan a-nya adalah 2114 dan i-nya adalah 1001, maka tentukan fa. Nah,
Pertama kita lihat di sana ada tambah 3 begitu ya. Seakan ini berdimensi 1. Maka langkah pertama, FA kita nyatakan dulu dalam dimensi matriks berordo 2 kali 2. Jadi kita tulis FA sama dengan A kuadrat dikurang A ditambah 3I. Jadi kalau kita tulis I di sini, karena ini skalar dikali dengan identitas, nanti boleh dikalikan ke 1001. Maka ini semua adalah matriks yang berordo sama, yaitu berordo 2 kali 2. Nah, sekarang kita bahas FA sama dengan A kuadrat, berarti A dikali A, begitu ya. Nah, di sini kurangi A, ditambah 3 kali identitas, 3 kali 1001. Jika kita cari A kuadrat ini, yaitu kalikan 2 matriks yang di depan, 2 kali 2 tambah 1 kali 1, kita peroleh 5. Kemudian baris pertama kolom kedua, 2 kali 1 tambah 1 kali 4, kita peroleh 6. 1 kali 2, 4 kali 1, kita peroleh 6. 1 kali 1 tambah 4 kali 4, kita peroleh 17. Dikurang matriks A 2114 ditambah dengan 3 kali identitas 3003. Jadi kita peroleh 65516. Pengalaman adalah guru terbaik. Berlatihlah dengan soal-soal berikut ini untuk mendapatkan dan merasakan pengalamanmu sebagai gurumu yang terbaik. Oke, dan cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai jumpa.